Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat selalu. Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran kita pada pagi hari ini? Ibu harap kalian sudah menyediakan buku paket kalian, buku tulis kalian, alat tulis kalian, atau hal-hal yang diperlukan dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita bertemu dalam pelajaran seperti biasanya, yaitu IPS. Masih dalam pembelajaran daring. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas kelanjutan dari materi-materi sebelumnya tentang berbagai benua. Sekarang kita akan mempelajari tentang letak dan luas benua Afrika. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kita pagi ini adalah menganalisis letak dan luas benua Afrika secara benar. Adapun indikator yang akan kita capai pada pagi hari ini diantaranya pertama, menjelaskan alasan benua Afrika disebut sebagai benua hitam. Kedua, menyebutkan batas-batas benua Afrika. Ketiga, mendeskripsikan ciri-ciri utama benua Afrika. Keempat, menjelaskan letak geografis dan astronomis benua Afrika. Kelima, mengidentifikasi sumber daya alam dan kehidupan flora dan fauna di benua Afrika. Dan terakhir, keenam adalah mengelompokkan negara-negara di benua Afrika berdasarkan regionnya. Baiklah anak-anak ibu semuanya, mari kita bahas satu persatu dari indikator yang akan kita capai tersebut. Yang pertama, alasan benua Afrika disebut sebagai benua hitam. Benua Afrika adalah merupakan benua terbesar ketiga di dunia setelah benua Asia dan benua Amerika dengan luasnya sekitar 30.295.000 km persegi. Nah, kenapa benua Afrika disebut sebagai benua hitam? Ini dikarenakan karena penduduk pribumi di benua tersebut memiliki warna kulit hitam, terutama yang tinggal di sebelah selatan Gurun Sahara atau Sub-Sahara Afrika. Selain itu, sebutan benua hitam juga digunakan oleh orang Eropa karena sebagian besar wilayah Afrika pada abad ke-19 Masehi adalah wilayah yang tidak diketahui dan belum dijelajahi akibat medan yang berat dan wilayah hutan yang lebat, serta sedang berjangkitnya penyakit tropis yang mewabah seperti malaria di wilayah tersebut. Yang kedua, batas-batas benua Afrika. Benua Afrika dilalui garis khatulistiwa dan wilayah daratnya sebagian besar berada di belahan bumi utara. Wilayah benua Afrika dikelilingi oleh samudra, laut, serta terusan. Adapun batas-batas benua Afrika tersebut adalah sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Tengah atau Laut Mediterania dan benua Eropa. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Atlantik. Sebelah timur berbatasan dengan Laut Merah dan Samudra Hindia. Dan sebelah baratnya berbatasan dengan Samudra Atlantik. Ketiga, ciri-ciri utama benua Afrika. Apa saja yang menjadi ciri-ciri utama benua Afrika tersebut? Adapun yang menjadi ciri-ciri utama benua Afrika yaitu 1. Benua Afrika memiliki gurun terluas di dunia, yaitu Gurun Sahara, yang hampir seluruh wilayahnya beriklim gurun panas. Kedua, benua Afrika merupakan benua termiskin di dunia. Ketiga, benua Afrika dilewati oleh 3 garis lintang istimewa, yaitu garis khatulistiwa, garis balik utara, dan garis balik selatan. Keempat, benua Afrika mempunyai bangunan-bangunan bersejarah seperti piramida, patung Sphinx. Kelima, benua Afrika memiliki terusan Suez yang menghubungkan Laut Merah dan Laut Tengah sehingga mempersingkat lalu lintas laut antar benua. Keenam, Afrika memiliki danau-danau besar seperti Danau Tanganyika dengan kedalaman 1.430 meter
atau danau terdalam kedua di dunia. Danau Victoria dengan luasnya 69.484 km persegi atau danau terluas ketiga di dunia. Ketujuh, benua Afrika mempunyai banyak sungai, seperti Sungai Nil dengan panjangnya 6.500 km yang merupakan sungai terpanjang di dunia, dan Sungai Cobb atau Sungai Zaire dengan lembah sungai terluas kedua setelah Sungai Amazon di Brazil. Berikutnya kita lihat letak geografis dan astronomis benua Afrika. Pertama, secara geografis, benua Afrika diatur oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Atlantik. Wilayahnya membentang di belahan bumi utara hingga selatan dan terpisah oleh benua Eropa oleh Laut Tengah dan terhubung dengan benua Asia melalui terusan Suez. 2. Secara astronomis, benua Afrika terletak pada 35 derajat lintang utara sampai 33 derajat lintang selatan dan 18 derajat bujur timur sampai 53 derajat bujur timur. Bagaimana sumber daya alam dan kehidupan flora dan fauna di benua Afrika? Mari kita lihat. Sebagian besar daerah benua Afrika berupa dataran tinggi yang keras dan luas, namun memiliki banyak kekayaan tambang seperti tembaga, emas, uranium, timah, mangan, krom, minyak bumi, gas alam, platinum, batu bara, biji besi, batu pualam, dan batu kapur. Di bidang pertanian, benua Afrika banyak terdapat pada lembah sungai besar, seperti lembah sungai Oranye, lembah sungai Zambezi, lembah sungai Niger, dan lembah sungai Kongo, yang hasilnya berupa buah-buahan, jagung, kacang, ubi jalar, padi, dan selain itu juga terdapat kapas dan kopi. Flora di benua Afrika dikelompokkan menjadi hutan-hujan tropis, padang rumput berupa stepa dan sabana, padang pasir dengan tumbuhan khasnya berupa kurma, akasia, papirus, cedar hutan, dan jenis lainnya. Sedangkan jenis faunanya berupa gajah, jerapah, kera ekor panjang, burung kasuari, hina, zebra, badak, terenggiling, dan jenis lainnya juga. Dan yang terakhir kita bahas di sini adalah negara-negara di benua Afrika berdasarkan regionnya atau kawasannya atau wilayahnya. Benua Afrika terbagi menjadi 5 kawasan atau region, yaitu 1. Afrika Utara yang terdiri dari beberapa negara seperti Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, dan Maroko. Kedua, Afrika Barat dengan negaranya diantaranya Benin, Burkina Faso, Cape Verde, Ivory Coast atau Pantai Gading, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, dan Togo. Yang ketiga, Afrika Timur dengan negaranya seperti Burundi, Komoro, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Kenya, Madagaskar, Malawi, Mauritius, Rwanda, Seychelles, Somalia, South Sudan, Tanzania, dan Uganda. Keempat, Afrika Tengah dengan negaranya Angola, Kamerun, Republik Afrika Tengah, Chad, Republik Demokratik Kongo, Guinea Khatulistiwa, Gabon, Republik Kongo, dan negara Kepulauan Sao Tome and Principe. 5. Afrika Selatan dengan negaranya seperti Botswana, Lesotho, Namibia, Republik Afrika Selatan, Swaziland, Zambia, dan Zimbabwe.
Demikianlah pelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang sudah Ibu jelaskan ini bisa kamu pahami dan kamu mengerti. Tetapi kalaupun ada di antara kalian yang belum jelas dan belum paham tentang materi yang sudah dipaparkan tadi, kalian boleh menanyakan langsung kepada Ibu melalui WA. Ibu harap kalian tetap menjaga kesehatan kalian dengan makan secara teratur, mandi secara teratur, sering cuci tangan menggunakan sabun, menggunakan masker apabila kalian keluar rumah. Adapun materi yang sudah Ibu sampaikan tadi beserta tugas, ini sudah Ibu kirim melalui Google Classroom. Kalian bisa membuka Google Classroom kalian dan melihat apa tugas yang harus kalian kerjakan untuk minggu ini. Dan Ibu berharap kalian bisa mengerjakan tugasnya sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan dan sesuai dengan petunjuk tugas. Atas perhatian kalian pada pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu ucapkan terima kasih banyak. Dan Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya anak-anak Ibu.